Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umi dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pesan tentang bagaimana bangkit dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalaminya, baik dalam urusan pekerjaan, pendidikan, keluarga, atau hubungan dengan sesama. Kegagalan itu datang dengan berbagai bentuk, mulai dari ujian yang berat hingga kegagalan dalam meraih cita-cita. Bahkan, terkadang kegagalan datang setelah usaha keras yang kita lakukan, yang rasanya sudah memberikan semua tenaga dan waktu. Ketika gagal, kita merasa kecewa, sedih, atau mungkin kehilangan arah. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah sebuah kesempatan untuk belajar dan bangkit balik dengan lebih baik. Kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 5-6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Isra ayat 5. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Isra ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam setiap ujian atau kegagalan, Allah telah menyediakan jalan keluar yang penuh dengan hikmah. Kita hanya perlu terus berusaha dan bertawakal. Maka tidak ada alasan untuk berputus asa atau berhenti berjuang. Kegagalan bukanlah penanda akhir dari impian kita. Justru bisa menjadi titik bagaimana kita untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jangan lupa bahwa setiap kegagalan mengandung pelajaran berharga. Allah telah menjanjikan kemudahan setelah kesulitan. Hal ini harus menjadi pengingat bagi kita bahwa ujian hidup adalah bagian dari proses yang akan menguatkan kita. Ketika kegagalan datang, itulah saatnya kita untuk menilai kembali apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Ingatlah bahwa seorang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada yang lemah, meskipun pada keduanya terdapat kebaikan. Seiring dengan berjalannya waktu, kita semakin menyadari bahwa kegagalan itu juga adalah bagian dari ujian hidup yang memberikan kita banyak hikmah. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, tetapi pada keduanya ada kebaikan. Riwayat Muslim. Dengan kata lain, kekuatan yang dimaksud dalam hadis ini bukan hanya sekedar kekuatan fisik, melainkan kekuatan mental, hati, iman yang kita miliki. Kita harus belajar dari setiap kegagalan dan menghadapinya dengan penuh keyakinan dan optimisme. Lalu, bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan? Berikut adalah beberapa yang bisa kita lakukan untuk bangkit dari kegagalan. 1. Kita harus ambil pelajaran dari kegagalan. Kegagalan adalah guru terbaik. Ketika kita gagal, itu adalah tanda bahwa kita perlu mengevaluasi diri. Dari kesalahan yang kita buat, kita bisa belajar banyak. Apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita lakukan lebih baik. Ini adalah kesempatan untuk berkembang. Jangan anggap kegagalan bahwa kita masih harus belajar dan berusaha lebih keras. 2. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal. Setelah berusaha, serahkan segala hasilnya kepada Allah. Sesungguhnya kita hanya bisa berusaha, tetapi hasil akhir adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ingatlah bahwa selalu memiliki rencana terbaik untuk kita. Dalam setiap usaha, serahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Tawakal, Allah selalu ada di sisi kita, memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Ketiga, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata orang mukmin. Ketika merasa lelah dan putus asa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman,
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 296. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Jadi, apapun kegagalan yang kita alami, yakinlah bahwa itu masih dalam batas kemampuan kita untuk menghadapinya. Jangan pernah ragu untuk berdoa dan memohon pertolongannya dalam setiap kesulitan. Keempat, tetap positif dan optimis. Sikap positif adalah kunci untuk bangkit dari kegagalan. Sikap ini membantu kita untuk tetap optimis menghadapi masa depan dan memberi kita energi untuk terus mencoba lagi. Dengan optimisme, kita akan lebih mudah melangkah dan kembali bangkit setelah jatuh. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, kegagalan adalah bagian dari proses hidup yang harus kita jalani. Ketika kita gagal, itu bukan akhir dari harapan, melainkan langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Jangan biarkan kegagalan membuat kita merasa tidak berharga. Sebaliknya, biarkan kegagalan menjadi pendorong untuk bangkit lebih kuat, lebih bijak, dan lebih baik. Ketahuilah bahwa setiap kegagalan memiliki hikmah yang tidak selalu kita sadari pada saat itu. Sebagai penutup, mari kita berdoa agar Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan kegagalan dengan sabar, serta membimbing kita untuk bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk mengambil pelajaran dari setiap kegagalan dan tetap yakin bahwa kesulitan pasti akan diiringi dengan kemudahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Dan untuk terus dan tidak menyerah dan dalam menghadapi kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.